Setelah Rimuru berhasil mengalahkan pemimpin serigala, kawanan monster itu pun kehilangan keberaniannya. Namun mereka tidak berniat mundur begitu saja. Melihat itu, Rimuru menelan tubuh sang pemimpin serigala, lalu seketika berubah menjadi wujudnya. Ia kemudian memperingatkan bahwa jika mereka tidak meninggalkan desa Goblin, yang menanti hanyalah kematian. Namun menghadapi tekanan sebesar itu, bukannya mundur, para serigala justru melangkah maju. Hal itu membuat Rimuru kebingungan. Tak disangka, seluruh kawanan serigala tiba-tiba berlutut dan menyatakan Rimuru sebagai tuan mereka. Rimuru tidak menolak, bagaimanapun hidup damai adalah pilihan terbaik. Setelah berpikir sejenak, Rimuru menyadari bahwa jumlah Goblin dan serigala hampir seimbang, sehingga ia memutuskan untuk memasangkan mereka sebagai partner dan hidup bersama. Namun sebelum itu mereka harus memiliki nama. Dari kepala desa, Rimuru mengetahui bahwa kebanyakan monster biasa tidak memiliki nama. Agar lebih mudah, ia memutuskan untuk memberi nama kepada semuanya. Mendengar itu, para Goblin dan serigala langsung bersorak gembira. Karena bagi monster, nama adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka pun berbaris rapi. Tetapi karena jumlah mereka terlalu banyak, pada akhirnya ia mulai memberi nama seadanya. Meski begitu, semuanya tetap merasa sangat senang. Saat itu kepala desa mengingatkan bahwa meskipun kekuatan sihir Rimuru sangat besar, ia tetap harus memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri. Untuk menghormati mendiang pemimpin serigala, Rimuru memberi nama putranya dengan nama Rangga. Tepat setelah itu, pandangannya mendadak menjadi gelap. Karena kehabisan energi sihir, Rimuru tertidur selama 3 hari. Ketika ia membuka mata kembali, yang pertama kali dilihatnya adalah seorang goblin cantik dengan tubuh gemoy. Saat Rimuru masih mencoba memahami situasi, tiba-tiba muncul seorang pria bertubuh kekar. Ia ternyata kepala desa yang sebelumnya tampak seperti tua bangka. Rupanya monster yang telah diberi nama akan mengalami evolusi ke bentuk yang lebih tinggi. Tak lama kemudian Rangga menerobos masuk. Ia juga telah berevolusi menjadi monster tingkat tinggi. Seluruh desa pun mengadakan perayaan besar. Meskipun hanya Rangga yang diberi nama di antara para serigala, seluruh kawanan ikut berevolusi karena klan serigala merupakan kelompok yang sangat terikat, sehingga nama Rangga menjadi simbol bagi seluruh ras mereka. Untuk mencegah masalah di masa depan, Rimuru menetapkan 3 aturan. 1. Tidak boleh menyerang manusia. 2. Tidak boleh saling bertikai. 3. Tidak boleh mendiskriminasi ras lain. Selanjutnya, ia menunjuk kepala desa sebagai pemimpin Goblin untuk mengurus kehidupan sehari-hari di desa. Sementara Goblin lainnya diberi tugas masing-masing. Persediaan makanan dan keamanan tidak menjadi masalah besar, tetapi para Goblin tidak pandai membangun rumah. Pakaian yang mereka miliki juga masih sangat terbatas. Kepala desa lalu mengatakan bahwa bangsa Dwarf mungkin bisa membantu, karena mereka terkenal sebagai ras ahli pandai besi dan kerajinan. Mendengar itu, Rimuru meminta kepala desa tetap tinggal untuk melindungi desa, sementara dirinya menuju kerajaan Dwargon untuk mengundang para pandai besi Dwarf. Di sebuah kedai, para elf terkejut melihat seekor slime datang berkunjung. Beberapa elf bahkan ingin memeluknya. Tentu saja Rimuru menikmati perhatian tersebut. Saat itu seorang wanita berambut hitam memanggilnya dan menawarkan permainan yang menjadi keahliannya. Awalnya Rimuru cukup antusias, tetapi ternyata wanita itu hanya mengeluarkan sebuah bola kristal untuk meramal nasibnya. Ketika wanita itu menggerakkan tangannya di atas bola kristal, muncul bayangan beberapa anak kecil dan seorang gadis muda. Mereka tampaknya berasal dari bumi. Saat para elf sedang menggoda Rimuru, seorang menteri kerajaan tiba-tiba masuk ke kedai. Ia lebih dulu mengejek Kaijin, sang pandai besi Dwarf, lalu menghina Rimuru karena menganggap monster rendahan tidak pantas berada di tempat itu. Setelah itu, ia memerintahkan bawahannya untuk mengusir Rimuru. Melihat suasana memanas, pemilik kedai mencoba menenangkan keadaan dengan membawa segelas bir. Namun sang menteri justru menyiramkan bir itu ke tubuh Rimuru. Rimuru sangat marah, tetapi karena lawannya adalah seorang menteri kerajaan, ia menahan diri. Ia khawatir jika menyerangnya, Kaijin dan kedai tersebut akan ikut terkena masalah. Namun pada saat itulah Kaijin maju dan langsung menghantam wajah sang menteri dengan sebuah pukulan. Baginya, seseorang yang menghina tamu di depan matanya harus siap menerima kemarahan seorang dwarf.